Tujuh. Siap. Gerak. Forward. Gerak. Tiga, Persatuan Indonesia.
Jam berapa nih? Oh iya, belum tes suara ya? Saya lupa malah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah pengajian Hikam Angkatan Muda Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Darul Rahman yang berbahagia, pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa kembali bermuajahah dan bertemu pada pengajian kitab Al-Hikam yang biasa kita lakukan setiap hari Jumat malam Sabtu. Pengajian kita pada malam hari ini tentu meneruskan dari apa yang kita bahas pada pengajian yang lalu. Pada pengajian yang lalu kita sudah membahas hikmah yang ketiga, di mana Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari bertutur, sawabikul himami la takhriku aswarul aqdar, bahwa kesungguhan kita sebagai manusia, usaha apapun yang kita lakukan, keinginan apapun yang ada dalam hati kita, yang kita kerjakan sehebat apapun, itulah takhriku tidak akan pernah mampu menembus al-aqdar, apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada pengajian yang lalu saya sudah membahas tentang al-qada wal qadar. Ini orang banyak yang salah paham tentang al-qada wal qadar. Kalau boleh saya katakan bahwa di antara rukun iman yang 6 yang disebutkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman, iman itu antu'mina billah, kamu beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian percaya kepada malaikat, kemudian percaya kepada kitab suci, kemudian percaya kepada nabi dan rasul, kemudian percaya kepada hari kiamat. Itu yang 5. Boleh jadi pemahamannya, tafsirannya, penjelasannya itu tidak pernah dipertentangkan oleh umat manusia seperti pertentangan mereka terkait dengan pemahaman rukun iman yang ke-6, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa antu'mina bil qadari, engkau juga harus percaya dengan yang namanya takdir, khairihi, baik takdir itu takdir yang baik, maupun syarrihi, takdir yang tidak baik. Ini pemahaman yang ke-6, itu dipertentangkan oleh begitu banyak umat manusia, begitu banyak ulama, sehingga kemudian menjadikan umat Islam ini terpecah-pecah pada pemahaman terkait dengan qadar. Ada kelompok yang diklasifikasikan, dikumpulkan dalam ilmu akidah
sebagai kelompok Al-Qadariyah. Al-Qadariyah itu adalah orang yang menafikan takdir. Mereka mengatakan takdir itu tidak ada. Semuanya dilakukan oleh manusia secara mandiri dan merdeka tanpa ada paksaan dari siapapun termasuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawan dari Qadariyah ini adalah Al-Jabariyah. Al-Jabariyah itu dari kata-kata jabar, itu artinya memaksa, paksaan. Ini adalah kelompok yang mengatakan bahwa semua aktivitas manusia, mukallaf ini, dari A sampai Z, apapun yang dia lakukan, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya, kedua kelompok ini, baik yang menafikan qadar atau yang mengisbatkan jabar, itu sebetulnya niatannya baik. Ini supaya kita juga paham, tidak semua niat yang baik itu kemudian bertemu dengan kebenaran. Dan tidak semua yang berniat untuk mencapai kebenaran itu boleh jadi dilandasi dengan niat yang tidak baik. Ini perlu kita sadari. Al-Jabariyah, Al-Qadariyah misalnya Mu'tazilah, ya kelompok besarnya itu namanya Mu'tazilah. Ketika dia menafikan takdir dari bagian rukun iman, itu niatannya bagus. Niatannya tanzih, mensucikan Allah dari sifat yang namanya zalim. Kata Mu'tazilah, kalau af'alul ibad ini, pekerjaan hamba ini, sholat, puasa, zakat, zikir, mencuri, berzina, rajin, malas, itu kemudian merupakan ketentuan dari Allah. Lantas apa gunanya ada surga dan ada apa ini? Neraka. Karena berarti kan Allah ini zalim. Yang satu dikasih hidayah untuk sholat kemudian dimasukkan ke dalam surga. Yang satu tidak diberi hidayah kemudian dipaksa untuk tidak sholat karena dalam teologi Jabariyah itu diatur oleh siapa itu? Allah. Maka seharusnya kata Mu'tazilah, kalau itu dijadikan bagian dari rukun iman, di sini ada ketidakadilan atas umat manusia. Yang satu karena sholatnya masuk surga, yang satu karena durhakanya masuk neraka, padahal antara sholat, taat, dan durhaka itu ada dalam takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Jabariyah pun itu niatannya juga bagus. Dia mengatakan bahwa Allah itu khaliqu kulli syai'. Segala sesuatu itu ada dalam ciptaan Allah. Allah itu sabbihisma rabbikal a'la. Dia bukan saja khalaqa fasawwa, tapi walladzi qaddara fahada. Allah itu juga qaddara, menentukan. Maka kalau orang itu kemudian meyakini bahwa dia punya hak ikhtiar menentukan sendiri, maka dianggap bertentangan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu sekalian jamaah terkait dengan pemahaman masyarakat secara umum terkait dengan qada wal qadar. Sebelum saya masuk lebih jauh, ini saya masih ingin kita sebagai manusia, ada hal-hal yang terkait dengan iman, itu sebetulnya bisa dirasakan dalam keseharian kita. Ini karena saya tadi menjelaskan bahwa dalam akidah itu, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Ada yang menafikan takdir, ada yang menetapkan takdir dengan pemahaman bahwa manusia itu hidupnya sudah disetel dengan skenario dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita misalnya mau memikirkan ini secara seksama, dalam keseharian kita merasa kok ada pekerjaan kita yang pekerjaan itu kita lakukan tanpa ada keinginan apapun dari kita. Kita merasa terpaksa dan ditentukan oleh kekuatan tertentu untuk melakukan pekerjaan itu. Tetapi di sisi yang lain dalam keseharian kita, kita juga kadang-kadang merasa
ada pekerjaan yang itu betul-betul kita lakukan karena keinginan kita, karena kesadaran kita, karena kemauan kita. Ambil satu contoh misalnya, rasa lapar. Laparnya kita, itu rasanya kharijun an iradatina, kata guru saya. Saya merasa lapar, itu di luar kendali saya. Buktinya, kita kadang-kadang nggak makan tapi ngerasa kenyang. Ini biasanya kalau lagi banyak utang ini, lagi banyak utang, lagi nggak enak keadaan, itu rasanya dari pagi sampai sore itu kita nggak makan, kita ngerasa apa itu? Kenyang gitu. Orang yang baru dapat calon istri misalnya, punya pacar, punya tunangan, tahu-tahu tunangannya diambil orang gitu. Itu kadang-kadang nggak makan tapi rasanya apa ini? Kenyang. Ada satu keadaan ini, ya, keadaan ini. Misalnya, ya, kita ini baru makan sebetulnya, makan dalam jumlah yang wajar. Tetapi kemudian entah bagaimana 2 jam kemudian yang biasa kita tidak merasa lapar, itu kita tiba-tiba merasa apa ini? Lapar. Kita merasa dalam kehidupan keseharian kita ada pekerjaan yang memang kharijun an iradatina, kayak rasa lapar itu. Tetapi begitu lapar, begitu kita merasa apa ini? Lapar, maka kita juga akan melakukan apa ini? Satu pekerjaan. Apa pekerjaannya? Ada yang dengan lapar kemudian bersabar, ada yang dengan lapar kemudian menggerakkan kakinya untuk mencari apa ini? Makan. Rasanya ketika kita lapar kemudian kita memilih untuk makan atau tidak makan, itu keluar dari apa ini? Keinginan kita. Tapi laparnya itu di luar keinginan kita. Misalnya kita berjalan ya di pegunungan, kita misalnya jalan-jalan ke puncak, kemudian di lereng gunung gede itu kita berjalan-jalan bersama keluarga. Kita berjalan itu an iradatina, kita yang milih. Kita sudah niat nanti saya mau wisata ke kebun teh di atas itu. Begitu sampai di sana saya berjalan. Tanpa ada keinginan dari saya, tiba-tiba kaki saya itu kepleset. Ya, kaki saya kepleset. Maka ketika kaki saya kepleset, misalnya ke arah kanan dan di sana ada lubang misalnya, sementara di sebelah kiri ada dahan pohon yang bisa saya jadikan apa ini? Penahan dan penyelamat. Maka secara refleks itu saya tanpa disuruh dan tanpa direncanakan, tangan kanan saya segera meraih apa ini? Pohon, agar saya tidak jatuh kemana ini? Ke bawah. Sehingga sebagai manusia, ini yang saya katakan, mengapa qadha wal qadar ini dibicarakan ulama semenjak dulu dan tidak bisa memuaskan semua orang. Jawaban yang dijelaskan oleh para ulama sejelas apapun itu tetap menyisakan misteri di dalam hati kita. Karena memang ini satu rukun iman yang kita lihat ada kontradiksi dalam keseharian kita. Antara kita merasa yang kita lakukan itu bukan keluar dari kemauan kita, kita seperti dipaksa, tetapi di sisi yang lain kita juga merasa ada pekerjaan yang itu murni dari keinginan kita dan kita tidak merasa dipaksa oleh siapapun ketika melakukan pekerjaan ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, dari sinilah kemudian saya menyampaikan bahwa dalam memahami qadha wal qadar Allah Subhanahu wa taala itu ada kunci-kuncinya. Ada kunci-kuncinya. Kalau langkah ini langsung membahas tentang qadha wal qadar, boleh jadi akan banyak orang yang tergelincir dari pemahaman yang diwariskan oleh ulama ahlus sunnah, wabil khusus mazhabnya Imam Abul Hasan al-Ash'ari dan mazhabnya Imam Abu Mansur al-Maturidi. Tahapan yang pertama, ahlus sunnah wal jamaah itu terikat dengan nas. Nas ini adalah dalil secara tekstual. Ya, jadi kalau sudah ada nasnya, ada ayat yang bicara secara langsung, kita mungkin yang di Darul Rahman, dulu ketika belajar usul fikih di kelas 3 mungkin sanawiyah,
Kita belajar ada namanya nasun, ada namanya zohirun, ya. Kalau ini misalnya satu lafadz, ada yang zohir, ada yang nas, nanti ada namanya mustarok, ada ada khos, ada mutlak, ada muqayyad. Nah, kalau kita lihat, Ahlus Sunnah itu kalau sudah ada nasun fil mas'alah, ada dalil secara apa ini? Teks khusus, nyebut langsung. Maka dalil itu harus dijadikan apa ini? Pedoman. Tidak bisa kemudian ada satu masalah, dalilnya begitu jelas, kemudian kita lari dari apa ini? Dalil itu. Itu bukan cara bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah mengatakan hadisnya itu sahih. Yang tadi sudah saya sampaikan dalam kitab Sahih Bukhari, itu di Kitabul Iman, hadis riwayat sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, di mana menjelaskan rukun iman itu memang sebanyak 6 perkara: iman kepada Allah, iman kepada malaikat, nabi dan rasul, kitab suci, hari kiamat, kemudian percaya kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ini nasnya, kunci. Jadi harus kita sadari dulu. Nah, yang kedua yang harus kita apakan ini? Kita jadikan langkah memahami qada wal qadar. Bahwa iman kepada qada wal qadar itu berkaitan langsung dengan iman kita kepada Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna. Allah itu kan punya nama dan juga punya apa itu? Sifat. Kalau di pondok dulu kan kita belajar sifat 20 misalnya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatun, lil hawadisi, qiyamuhu, binafsihi, ya kan? Dan seterusnya. Nah, di antara ini yang kita harus ingat, Allah itu disifati dengan ilmu. Makanya Allah itu bikulli syai'in alim. Ini penting, ya. Allah itu maha tahu. Bukan tahu. Kalau saya tahu. Taunya saya kalau diberitahu. Atau mencari tahu. Itu baru saya akan tahu. Saya baru tahu ketika masuk pesantren. Ada ilmu namanya ilmu nahu. Dulu saya masih kecil. Ya, ayah saya buka kitab itu saya bingung. Ini gimana ya cara bacanya? Oh, nggak ada harokatnya. Tapi setelah saya besar, oh ternyata cara membaca dalam bahasa Arab itu ada yang terkait dengan huruf pertama, kedua, atau ketiga. Ada yang terkait dengan akhiran, huruf akhirannya. Kalau yang akhiran ini urusannya ilmu nahu, kalau harokat yang sebelum akhir itu urusannya ilmu sorof. Mau fa'ala yaf'ulu, mau fa'ala yaf'ilu, mau fa'ala yaf'alu, misalnya, itu namanya ilmu sorof. Dia hanya membahas huruf yang, kalau sulasi mujarad yang 3, huruf pertama dan huruf kedua. Ini harokatnya apa? Apa fathah, apa dhammah, apa kasroh. Kemudian yang terakhir, itu namanya i'rob. Dia bukan harokat. Dia dibaca mansub, dia dibaca majrur, dia dibaca marfu, dia dibaca madzum. Nanti yang mansub itu bisa pakai fathah biasa misalnya. Kayak ro'aitu zaidan misalnya. Bisa dia pakai ya misalnya ro'aitu rojulaini misalnya, dan begitu seterusnya. Itu saya tahu gara-gara apa ini? Cari tahu. Kalau saya tidak cari tahu, maka saya tidak tahu. Atau saya diberitahu. Saya diberitahu. Kayak pengajian malam hari ini itu, saya baru tahu ada nasi uduk datang, begitu loh. Karena saya dikasih tahu Ustadz Sukron Abbas katanya mau kirim nasi uduk. Saya baru tahu itu karena dikasih tahu. Kalau saya tidak dikasih tahu, saya tidak tahu kalau pengajian malam ini ada apanya itu, nasi uduknya. Nah, itu namanya pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia itu juga terbatas. Saya bisa tahu apa yang bisa saya sampai ke sana, namanya alam fisika. Saya hanya bisa tahu sesuatu yang terlihat di depan mata saya atau yang terpikirkan dalam otak dan bayangan saya.
Tetapi saya tidak bisa tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Atau bahkan saya punya pengetahuan beberapa tahun yang lalu. Seiring dengan perjalanan waktu, pengetahuan saya itu matwi, kata orang sufi itu. Sudah ya kayak kita sudah tergulung, ya, hilang dalam apa ini? Ingatan. Kadang ingat, kadang nggak ingat. Nih, orang kalau punya hutang lama-lama, itu kadang-kadang kalau ditagih, pura-pura lupa. Ente punya hutang ya? Kapan? Ya Allah, udah 10 tahun. Lihat nih. Padahal dia ketika berhutang, tahu betul dia punya hutang. Tapi seiring berjalannya waktu, karena terlalu lama, pengetahuan di masa lalu juga akan apa itu? Hilang. Kita santri misalnya, kalau malam ujian, semuanya ulama. Ya, kita kalau malam ujian, besok ujian tafsir, tanya tafsir malam itu, luar biasa alimnya. Tanya alfiyah, malam diujikan, Masya Allah, baitnya lancar, arutnya bagus cara bacanya, ya, pengertiannya jelas. Tapi seminggu setelah ujian, kadang-kadang sudah apa ini? Lupa. Nah, itu namanya pengetahuan manusia. Tetapi pengetahuan Allah, ini yang penting nih harus diingat ini. Ya. Nanti kita sedikit-sedikit nyinggung soal mantik, soal ilmu kalam. Yang pertama, pengetahuan Allah itu beda dengan pengetahuan manusia. Kalau Allah, apa-apa yang belum terjadi pun Allah tahu. Di Quran jelas, wa indahu mafatihul ghaib. Al-ghaib itu bisa dua hal. Al-ghaib itu yang pertama, yang belum terjadi akan terjadi, itu namanya ghaib. Kayak kita nih misalnya, masuk surga apa masuk neraka? Ghaib ini. Karena baru akan tahu nanti di mana itu, di akhirat. Al-ghaib juga sesuatu yang ada hari ini, nyata, tetapi kita tidak bisa mengetahuinya. Apa contohnya? Banyak. Buat kita misalnya ruh. Ruh itu nyata. Semua orang percaya bahwa setiap orang itu punya ruh. Tapi tidak ada manusia sehebat apapun yang bisa memastikan ruh itu ada di mana. Tapi kita semua tahu, kalau ruh itu keluar dari jasad, maka manusia tadi disebut apa itu? Mayat. Karena dia punya jasad, tapi dia tidak punya apa itu? Ruh. Tapi tanya sama dokter. Ini kebetulan Ustaz Sukron ada, ya. Bunyainya kan dokter ini. Tanya sama dokter, ya, dari Sabang sampai Merauke. Bahkan bukan dari Maroko itu sampai Merauke. Tanya sama dokter. Sebetulnya ruh itu di mana? Ada di hati manusia, ada di jantung manusia, ada di sebelah mana di dalam tubuh manusia. Tapi semua orang tahu, kalau ruhnya keluar dari jasad, dia mati. Pertanyaannya, keluarnya itu lewat mana? Itu sampai hari ini nggak ada yang tahu. Setan, iblis, jin, buat saya nih, ustadz pengajian, itu gaib. Ustadz lain ada yang bisa lihat jin. Ya, saya nggak tahu ya. Ya, tapi ada orang yang bisa ngelihat jin. Tapi saya nggak bisa. Maka buat saya, yang namanya jin, setan misalnya, itu dipahami sebagai apa itu? Gaib. Saya nggak tahu. Allah itu, wa indahu mafatihul ghaib. Allah itu tahu segala-galanya. Jangankan yang di alam syahadah, bahkan yang alamnya gaib itu Allah tahu. Allah itu tahu wa ya'lamu ma fil bahri wal barri, di laut, di darat, wa ma tasqutu, kata Quran itu, min waraqatin. Ada daun hari ini jatuh satu, itu Allah sudah apa ini? Tahu. Jadi pengetahuan Allah itu sebelum ada pun Allah sudah apa ini? Tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sekedar memancing saja. Mudah-mudahan nanti alumni Darul Rahman yang masih muda-muda itu bisa mempelajari hakikat ini secara benar. Misalnya zaman, waktu. Kalau gelas itu ada wujudnya. Ini gelas nih. Ya, kalau Anda tanya, ada airnya enggak? Ada. Buktinya apa? Saya minum nih. Maujud, bukan cuma dilihat ini. Bahkan maksus dirasa oleh saya. Rasanya pun terasa di tenggorokan itu. Ini namanya wujud. Pertanyaannya, kalau zaman itu maujud apa tidak? Itu yang pertama. Kenapa? Ini menarik sekali. Ahlus Sunnah bilang, anggap saja zaman itu ada wujudnya. Tapi wujudnya zaman buat kita dan wujudnya zaman buat Allah itu berbeda. Kalau wujudnya zaman buat saya, manusia, itu kayak kita belajar sorof. Ada fi'il madi, belajar nahu, ada fi'il madi,
ada fi'il mudhari, ya. Kalau madi itu ya dulu ala hudusi say'in fi zamanil madi. Kalau mudhari itu ya fi zamanil hadir atau fi zaman al mustaqbal. Itu buat siapa? Buat kita. Tapi buat Allah kan tidak ada madi, tidak ada hadir, tidak ada mustaqbal. Ini harus diingat nih. Karena kalau kita tidak mau mengingat ini, hakikat ini secara utuh, pemahaman kita akan menjadi kacau terhadap yang namanya qada wal qadar. Jadi kita harus tahu, oh masa lalu, masa sekarang, dan masa depan itu buat manusia. Buat Tuhan, kalau katakan az-zaman itu, katakan asbatnahu mawjudan, ada dia bentuknya, maka buat Allah itu tidak ada az-zamanul madi, tidak ada az-zaman al-hadir, tidak ada az-zaman al-mustaqbal. Buat Allah, Allah maklum semua, Allah tahu semua. Baik yang sudah ada, yang belum ada, yang akan ada, yang pernah ada, kemudian tidak ada, Allah maha apa itu? Tahu. Nah, dengan ini Bapak, Ibu, saudara-saudari, jamaah sekalian, kita memahami yang namanya takdir qada wal qadar. Bahwa qada itu, saya rasanya minggu lalu itu sudah membaca pernyataan Imam Nawawi yang pengarang Riyadhus Shalihin, yang Imam Syafi'iyah ini, ketika beliau mensyarah Sahih Muslim, beliau kemudian menukil, ya, kata Imam Nawawi, qala al-Khattabi, Imam Al-Khattabi dalam syarahnya Sahih Muslim, wa qad yahsibu katsirun minan nasi anna ma'nal qada'i wal qadari ijbar. Ya, jadi kalau ada orang salah memahami takdir, itu bukan sekarang. Di zaman dulu juga sudah apa ini? Salah. Karena kata Imam Khattabi, di masa saya, ada orang yang memahami qada' wal qadar itu sebagai ijbar. Paksaan skenario, seperti pemain sinetron, main apa ini? Sinetron. Pemain sinetron, pemain film, itu kan dibatasi oleh yang namanya apa itu? Skenario. Biar dia kaya, kalau perannya jadi orang miskin, ya miskin. Biar dia miskin, perannya kaya, kaya dia. Dia tidak boleh melawan ketentuan yang ditetapkan oleh sutradara yang membuat cerita itu. Oleh karena itu ada orang yang memahami qada wal qadar itu seolah-olah menjadi apa ini? Ijbar dari Allah kepada al-abdu. Ya. Padahal, walaisal amru, kata Imam Khattabi, kama yatawahamun. Itu cuman wahmun. Ya, ini kalau yang belajar di pesantren ini, belajar itu. Madarik al-insan itu kan mulai dari yakin, kemudian turun dari yakin namanya zon, dari zon turun namanya syak, dari syak turun namanya waham, dari waham turun namanya khata'. Nah ini hanya waham. Yang benar maknahu, kata Imam Khattabi, itu ikhbar. Hanya pemberitahuan. Antaqaddumi ilmillahi subhanahu wa ta'ala. Maha dahulunya pengetahuan Allah. Bima dengan apa-apa yakunu yang akan berwujud. Min aksabil abdi dari pekerjaan manusia. Wasuduriha dan keluarnya pekerjaan manusia ini. Antakdir. Dari yang Allah tentukan. Minhu berdasarkan ilmunya Allah. Lihat. Ilmunya Allah. Ini harus ingat. Ilmu itu laisa bimu'athirin, kata ulama. Ilmu itu tidak memberikan taksir, dampak apapun. Karena tugasnya ilmu itu kasyifun. Apa kasyif itu? Kasyif itu membuka. Ya. Kayak sesuatu yang tidak diketahui. Ya, saya kan tidak tahu tuh. Fa'il itu marfu, apa mansub, apa majrur, apa majzum. Belajar saya. Begitu saya belajar, ternyata fa'il itu hukumnya adalah apa ini? Marfu. Nah, saya tahunya marfu itu berarti saya kasyif, sekedar membuka. Bukan kemudian saya yang menentukan dari ilmu saya bahwa fa'il itu harus marfu. Enggak. Saya cuma tahu ya bahwa fa'il itu hukumnya marfu dari apa yang saya ketahui. Sama ini cara memahami qada wal qadar nih. Cara memahami qada wal qadar. Basis pertama adalah ilmu Allah, pengetahuan Allah. Allah ini maha tahu nanti
ada pekerjaan, nih mohon ingat-ingat baik-baik di sini supaya kita nanti tidak mengulang berkali-kali karena Ibnu Athaillah ini sering sekali mengaitkan pembahasannya dengan takdir. Pengetahuan Allah ini nanti kan karena Allah tahu ada orang namanya Ustadz Sukron Abbas. Ya, Ustadz Sukron Abbas. Allah tahu nih hidupnya di Darul Rahman angkatan 17, lulusnya kayak apa, ya. Dulu di Darul Rahman nggak kenal dengan saya, hari ini dekat dengan saya, bahkan dekat banget, ya. Pecinya sudah sama, jasnya sama, sarungnya sekarang sudah menyamai saya, ya. Beliau hadir di pengajian saya, itu dulu nggak tahu kita. Tapi Allah sudah maha apa ini? Tahu itu. Kemudian pada tanggal 16 Oktober bawa nasi uduk, itu Allah tahu. Pertanyaannya, apakah Allah yang memaksa beliau untuk datang ke pengajian saya hari ini membawa nasi uduk? Enggak kan? Yang mau bawa nasi uduk siapa? Beliau sendiri. Yang mau pakai jas itu siapa? Beliau sendiri. Untung beliau nggak disut, tapi disut boleh nih. Kalau duduk di samping saya kalah nih ustadznya, ya kan? Karena beliau pakai jas. Nah, kalau kita bicarakan ini, yang pakai jas ini sebetulnya kan keinginan sendiri. Nah, Allah ketika maha tahu itu, kan tidak memberikan dampak apapun. Apa Allah bilang, oh kamu tanggal 16 harus bawa nasi uduk, itu paksaan dari Allah? Enggak. Karena pengetahuan Allah itu cuma kasyif, membuka. Bahwa nanti 16 Oktober, beliau akan membawa paket nasi uduk hangat ke pondok pesantren Darul Rahman, sehingga kita selesai ngaji hikam, bisa makan apa ini? Nasi uduk. Itu pengetahuan Allah cuma kasyif. Dilihat ini. Nih, ada sesuatu, nih dua hal, yang terjadinya tuh memang murni dari Allah. Apa contohnya? Ya alam semesta. Adanya bumi, adanya langit misalnya, matinya seseorang misalnya. Itu semuanya Allah tahu nih, Allah tahu. Misalnya nih, Allah tahu. Kata Allah, misalnya, bumi Indonesia ini gemah ripah loh jinawi. Tongkat kayu pun jadi makanan, singkong maksudnya. Ketika Allah tahu bahwa bumi Indonesia akan seperti itu, maka yang menciptakan singkong, kan di Saudi nggak ada singkong itu. Yang menciptakan singkong di Indonesia siapa itu? Allah. Nah, yang seperti ini, Allah sebetulnya, ilmunya Allah, itu kan mengikuti dengan apa yang diketahui. Ini penting. Kalau saya misalnya, disuruh melukis orang. Ya, disuruh melukis orang. Nih Bapak Ibu jamaah sekalian, saya punya banyak sahabat yang juga mengikuti pengajian ini secara online. Ini Ustadz Sukron Abbas hadir. Nah, tetangga beliau itu namanya Firman Abdul Hakim. Ya, ini juga saya lihat ikut hadir di pengajian secara online. Saya kemudian tahu dua orang ini. Tahu Ustadz Sukron Abbas dan tahu, pakai Ustadz nggak nyebutnya di Firman Abdul Hakim. Katakan saudara Firman Abdul Hakim misalnya. Karena saya tahu sosok keduanya, maka sama Hilman nih, saya diminta melukis. Gus, itu Sukron Abbas dengan Firman Abdul Hakim itu kayak apa? Maka saya harus melukiskan, karena dia ingin tahu toh. Lukisannya kan harus mutabikun lil waqi'. Harus sesuai dengan realita masing-masing orang ini. Yang Ustadz Sukron Abbas, ya saya lukis seperti pantasnya guru, pakai peci, baju putih, jas, sarung BHS lagi. Ya, itu saya lukis beliau. Firman itu aktivis misalnya, saya lukis dia pakai celana jeans, pakai sneaker misalnya, kemudian pakai jaket. Nah, pertanyaannya, kenapa yang satu saya lukis pakai peci? Kenapa yang satu saya lukis tidak pakai peci? Karena lukisan saya itu harus sesuai dengan kondisi masing-masing orang tadi. Kalau misalnya Ustadz Sukron Abbas ini, saya kasih kaosnya Real Madrid misalnya, kemudian celana Hawaii misalnya, orang akan protes sama saya. Loh, saya nggak pernah tahu beliau pakai baju kayak gitu, beliau di kampungnya adalah guru dan ustadz. Sebaliknya kan, yang di samping ini jarang sekali pakai gamis misalnya, jarang sekali bawa Fathul Qorib misalnya. Tahu-tahu saya lukis Firman Abdul Hakim pakai bawa Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Tentu orang Jatiwaringin protes sama saya. Kayaknya nggak pernah dia bawa Fathul Qorib dan Fathul apa ini? Mu'in. Paham Bapak dan Ibu sekalian? Maka Allah itu ketika maha tahu,
maka Allah akan mencatat, menulis dalam takdir yang kemudian pasti berwujud nanti namanya qadar, itu sesuai dengan al-ma'lum. Kalau al-ma'lumnya itu saya Faiz misalnya, saya sebagai guru kan kadang-kadang nakal juga. Ya, Ustadz juga ada nakalnya tuh. Biasanya kalau amplopnya udah banyak, acara terakhir nggak datang dia. Ya, kenapa? Aduh, anak kurang sehat. Kenapa kurang sehat? Karena udah sesuai target. Ini Ustadz Sukron Abbas ketawa ini karena biasa tahu targetnya. Ketika saya seperti itu, kan itu nakalnya saya. Ketika saya ngajar dengan keikhlasan, biar capek pun saya datang. Allah tahu semua itu. Karena Allah tahu semua tentang itu, maka Allah tuliskan itu di Lauhil Mahfudz yang namanya qadha. Gitu loh. Qadha nih. Qadha ini udah nggak ada ilmunya kita ini. Semenjak adanya alam semesta, ya ada kita di situ. Karena Allah itu ketika kita di rahim ibu pun, ya, ketika yujma penciptaannya, kan dikasih tahu sama Allah, takdirmu begini, rizkimu begini, umurnya begini. Cuman kita aja nggak inget, padahal udah dikasih tahu sama Allah tuh. Nah, ketika seperti itu, kan berdasarkan apa ini? Pengetahuan Allah, itu ketika menciptakan semuanya nanti, kan sesuai dengan realitanya. Kalau saya harus menggambar Sukron Abbas maka dengan peci, saya menggambar Firman Abdul Hakim harus dengan celana jeans. Kenapa harus seperti itu? Karena wakinya begitu, realitanya begitu. Maka Allah juga begitu. Allah ketika tahu bahwa nanti pada tanggal 16 Oktober misalnya, saya tadi sore itu nggak ngajar di pesantren, padahal harusnya ngajar. Saya tadi sore itu nggak ngajar dan juga capek juga, ada webinar dengan Zoom dan sebagainya. Tadi saya berpikir loh, kalau saya nggak mau ngaji juga malam ini hikam. Tapi ternyata takdir Allah itu memaksa saya ke sini. Untuk apa? Ada nasi uduk ternyata. Artinya boleh jadi saya datang karena itu. Allah tahu dan Allah tuliskan itu semua. Kalau nanti sesuatu itu memang tidak ada yang melakukan kecuali siapa itu? Allah. Maka di situ takdirnya betul-betul ijbar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gempa bumi, yang mati 8, yang selamat 100 dan sebagainya. Itu kan tidak ada taksir dari manusia. Itu taksirnya langsung dari siapa ini? Allah. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Allah tahu ilmu ini, Allah tuliskan di Lauhil Mahfudz sebagai qadha. Kalau terlaksana satu demi satu poinnya, itu yang namanya qadar. Jadi qadar itu tidak lebih dari terwujudnya segala sesuatu sesuai dengan pengetahuan Allah sebelum adanya alam semesta. Nih, mudah-mudahan sampai di sini paham. Kalau tidak paham nanti kita ingatkan pada pelajaran 3 tahun yang akan datang. Tapi tidak berhenti di sini. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kalau seperti itu, Allah tahu si A jadi guru dan si B jadi maling. Allah tahu. Maka berarti Allah menciptakan pengajian hikam, bagus nih, untuk saya. Dan Allah menciptakan apa ini? Sarana untuk maling nyolong. Kan begitu. Misalnya, saya ditakdirkan jadi orang baik. Maka Allah tuh seakan-akan hayya ali al-asbab untuk jadi orang baik. Dijadikan anak kiai. Mungkin kalau bapak saya bukan kiai, belum tentu juga jadi ustadz. Kita jangan sombong-sombong lah. Saya ini soleh. Solehnya saya, boleh jadi karena bapak saya ustadz. Baiknya saya, mungkin karena saya hidup di pesantren. Kalau saya tidak hidup di pesantren, mungkin saya jadi maling. Mungkin saya jadi orang gak baik. Saya di sini, suka gak suka, mesti sarungan, mesti pecian. Kenapa? Ada santri. Nah, artinya ketika saya takdirnya menjadi orang baik, seolah-olah kan Allah juga siapkan sarana untuk yang baik. Logikanya, kalau ada orang mau berzina, kan pelacur itu Allah yang ciptakan. Logikanya, kan keinginan untuk berzina itu juga disiapkan dari Allah. Ini penting sekali nih, karena kalau kita tutup-tutupi, nanti orang akan bertanya-tanya, loh, Ustadz, saya sholat itu biiznillah. Dengan seizin Allah. Maka ketika kita bangun tidur pun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita bersyukur sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, kau bimbing saya hidayah untuk sholat. Pertanyaannya, saya sholat itu kan seizin Allah.
Kalau Allah tidak izinkan, saya tidak sholat. Logikanya, orang tidak mencuri, kecuali pencurian itu, insya Allah. Nah, ini hati-hati nih. Karena kalau tidak, nanti kita menisbatkan sesuatu yang tidak baik kepada siapa ini? Allah. Bapak Ibu sekalian, ini pengajian kita kali ini, saya itu rada-rada hati-hati juga ini. Karena ini rukun iman. Salah-salah sedikit, nanti dosanya itu di bawah saya sebagai guru ya. Jadi tolong diingatkan dan didengar ulang, nanti mungkin kalau ada yang tidak paham atau mengganggu rasa di dalam jiwanya, itu bisa ditanyakan ke admin, ini ada Hilman, ada Fadil misalnya, nomor handphone mereka juga ada di DR Media, bisa ditanyakan ulang, sehingga nanti tidak terjerumus kepada pemahaman yang salah. Pertanyaannya adalah, kalau begitu, adakah Allah menciptakan kebaikan dan keburukan? Adakah Allah melakukan kebaikan dan juga melakukan ketidakbaikan? Ini pertanyaan mendasar nih. Ya, kita boleh dikatakan mungkin di kelas tabu untuk kita tanya. Mungkin dulu sama Ustadz kita takut nanya gitu, kafir kamu atau apapun. Tapi itu kan menggoda kita. Maka kata ulama begini. Jadi bukan kata saya ini. Kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah itu tidak mungkin fa'alal qabih. Allah itu sifat mustahil buat Allah. Kalau Allah itu fa'ala al-qabih. Tetapi Allah itu bisa saja khalaqal qabih. Tetapi khalaqonya dalam pemahaman yang akan saya ceritakan. Allah itu khalaqa al-hasan, al-hasanat, kebaikan Allah ciptakan. Misalnya, saya mau sholat, harus wudhu kan? Siapa yang menciptakan wudhu? Menciptakan air? Allah. Saya bangun subuh besok, itu kan kuasa siapa itu? Allah. Kenapa saya bangun subuh? Karena masjid di samping rumah saya. Makanya Allah siapkan kan seolah-olah, oh ya, hayya ala sholah, kayak Kiai Syukron Abbas ini. Ini pasti sholat subuh dia. Karena kalau dia nggak bangun subuh, nggak ada yang jadi imam di kampungnya. Maka dia paling takut tidak bangun subuh. Karena kalau kemudian orang nungguin di masjid nggak komat-komat, itu tandanya kiainya nggak bangun subuh itu. Nah, beliau bangun subuh itu kan dari Allah semua asbabnya. Dijadikan imam di kampungnya, ditokohkan secara agama di kampungnya. Allah yang menciptakan itu semua. Sama toh. Orang na'udzubillah mau berzina. Untuk membayar, dia butuh apa? Uang. Uang itu apa? Rezeki. Rezeki itu dari siapa? Dari Allah. Jadi, Allah itu tidak fa'ala al-qabih. Yang fa'ala al-qabih itu orangnya. Gitu loh. Tetapi, kalau orang tanya, Allah itu khaliqu kulli syai'. Pekerjaan, kemampuan semua manusia itu kembali pada Allah. Dalam artian seperti itu. Sama kok. Saya menggambar macan dan saya menggambar ular. Ada banyak orang yang suka gambar macan. Saya gambar macan, itu yakin banyak sekali orang kepengen beli. Karena macan itu kesannya berani, gagah, ya kan kelihatan macan tuh ganteng misalnya, gagah, bagus, orang banyak beli. Saya melukis ular, persis ular. Orang nggak mau beli karena jijik misalnya, atau karena takut misalnya. Tetapi ketika saya melukis ular dengan bagus, kan orang akan apa ini? Memuji saya bukan pada sifat ularnya toh, tapi pada lukisan saya yang hebat yang menggambarkan apa ini? Ular. Wih, hebat banget nih lukisannya, mirip dengan ular. Tapi dia nggak mau kepengen lukisan apa ini? Ular. Beda dengan apa ini? Macan. Dia melukis macan yang bagus, dia puji lukisannya, dan dia ingin mendapatkan apa ini? Macan. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahil masalul a'la. Ini guru saya. Saya sudah iltizam dalam pengajian hikam ini, selalu merujuk kepada guru utama saya adalah Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kata beliau seperti itu. Jadi kalau orang menggambarkan apakah kejahatan itu seizin Allah, dikatakan bahwa Allah tidak mungkin mengerjakan keburukan. Tapi Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Sebagai apa ini? Fitnah, ujian. Tangannya sama, matanya sama. Ini mikrofon ini sama. Karena dibeli oleh DR Media, maka yang keluar itu suara saya.
Setiap Jumat pagi suara Pak Kiai ngaji Riyadhus Shalihin itu. Tapi kalau ini dibeli oleh penyanyi dangdut, maka yang keluar lagu apa ini? Dangdut. Ada orang kasih saya ini Samsung, karena dikasih ke saya isinya kitab-kitab semua ini. Saya buka kitab hikam, syarahnya hikam semuanya, saya download di sini. Kalau ini jatuh kepada anak muda yang tidak bertanggung jawab, mungkin dipakai buka situs porno. Samsungnya sama, yang buat sama, mereknya sama, kapasitasnya sama, speknya sama. Tapi jatuh ke orang yang baik menjadi baik, jatuh ke orang yang buruk menjadi yang buruk. Pertanyaannya, apa kita menyalahkan Samsungnya? Motor jatuh ke Fadil dipakai jemput Ustadz. Motor jatuh ke orang yang tidak bertanggung jawab, gendong pelacur mungkin, antar jemput. Pertanyaannya, apa salah motornya? Tidak. Itulah gambaran tentang kebaikan dan keburukan yang ada di dunia ini. Pertanyaannya adalah, kalau seperti itu kenapa sih nggak dijadikan baik aja semua? Toh Allah mampu. Nah, ini namanya orang nggak ngerti keindahan hidup, gitu loh. Orang tuh tahu keindahan hidup itu kan ada tempe, ada daging. Ada nasi perah di dapur, ada nasi uduk kayak malam hari ini. Ya, saya yakin ini yang hadir di daerah media ini sudah kepengen saya mengakhiri pengajian ini. Karena ada nasi uduk. Biasanya nggak pernah lirik ke kanan ke kiri karena makannya di dapur. Kan begitu. Nah, ketika kita seperti ini, kita harus tahu keindahan itu. Kenapa nasi uduk malam ini menjadi enak? Karena tidak setiap hari kita makan. Sehingga kita punya yang namanya perbandingan. Dulu, Imam Abul Hasan As-Sadili itu ngelihat orang berdoa di depan Ka'bah, doanya kelihatan bagus tapi ditegur sama beliau nih. Ditegur sama beliau. Orang itu berdoa begini. Ini diceritakan oleh guru saya dulu waktu pengajian Thariqat Syadiliyah di Humaythara di Mesir itu. Orang ini bilang begini, bagus banget. Ya Allah, saya itu nggak minta untuk saya. Saya nggak minta sehat, saya nggak minta kaya, saya nggak minta Ustadz Sukron Abbas tuh sedang kepengen punya New Fortuner katanya dan New Innova, nggak minta itu. Ya, saya nggak minta sehat, nggak minta duit, nggak minta istri, nggak minta apa-apa. Saya cuma minta satu, ya Allah, bagus nih. Saya minta hapuskan maksiat dari muka bumi. Ini kalau kita sedikit ilmu nih kurang piknik ini, ngelihatnya kayak bagus nih. Wah keren nih, maksiat hilang dari atas apa ini? Bumi, bagus tuh. Imam Abu Hasan As-Sadili itu negor orang tadi. Kata beliau, kamu doa apa tadi? Saya doa supaya maksiat itu tidak ada di dunia ini. Sehingga tidak ada orang lagi asi. Semuanya orangnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Imam Abu Hasan As-Sadili? Lalu di mana akan kamu letakkan firman Allah, la wajadullaha tawwaban rahimah. Lalu kamu mau letakkan di mana rahmat dan maghfirah Allah kalau semua orang itu sudah apa itu? Ketika ada orang bermaksiat tapi masuk surga. Kan sering saya bilang tuh, ada pelacur kasih minum anjing masuk ke dalam apa ini? Surga. Itu keindahan hidup. Kita tahu rahmatnya Allah sehingga kita dalam hidup itu selalu optimis dan berhusnudzon kepada Allah. Ini mazhabnya tasawuf nih, ya. Kalau orang sekarang itu sukanya nyesatin orang. Semakin banyak orang yang sesat masuk neraka, kadang-kadang senang ustadznya ini. Oh ini bela wa bela, oh, ini mubtadi, ini bid'ah, oh ini tidak bela Islam, ini menentang Islam, ini macam-macam, senang banget. Tapi kalau mazhabnya tasawuf nggak begitu. Kenapa nggak begitu? Ya karena orang tuh jangan diputus asakan dari rahmat Allah. Bukankah Nabi kalau mengajar seperti itu? Ada orang Qotala itu, tis'atan wa tis'in, 99. Datang sama kiai, nanya, kiai, apa masih ada rahmat Allah? Emang apaan? Saya bunuh 90. Kata kiainya mau kayak gila loh ya kan. Gua aja nggak berani bunuh kucing belum tentu masuk surga lo lagi kan begitu kan? Nggak bisa. Apa-apaan? Ini diputus asakan dari siapa itu? Rahmat Allah. Seakan-akan dosa orang itu lebih besar dan tidak bisa ditutup oleh rahmat Allah. Itu berbahaya itu ajaran kayak begitu. Kata orang ini, ya Allah, gua nggak bisa masuk apa ini? Surga. Ya tanggunglah, masa masuk neraka cuma 99, pasin aja kamala bihimi'ah. Mati 100. Begitu mati 100, ya naik turun iman, ya datang lagi nih sama guru yang lain. Kiai, bisa nggak saya taubat?
Rupanya kejadiannya sudah masuk WhatsApp grup kiai-kiai gitu. Sudah dapat kabar nih, kalau ada yang mati satu. Kata kiai yang ini, oh, gue bilang nggak diterima taubatnya, korbannya 101 ini kan begitu kan. Ada, bisa diterima. Tapi syaratnya ente harus apa ini? Taubat. Kan begitu kata Nabi. Taubat di mana? Misalnya dia taubatnya di Jagakarsa sini. Kata Nabi ente pindah ke Cirebon. Dia baru keluar dari sini sampai Brigif. Ya kan, mau masuk tol itu mati. Malaikat azab tuh semangat betul, catatan dosanya banyak bener, datang dia. Tapi dia juga kaget karena malaikatur rahmah ada di situ. Ini kan nggak sesuai dengan tupoksi. Kata malaikat azab, ngapain lo ke sini? Ini bagian gua mau bawa kemana ini? Ke neraka. Kata malaikat rahmat, nggak bisa. Wong ada catatannya kok. Kan Allah itu la yubaddalul qaulu, nggak bisa diganti. Kalau ketukar itu namanya Fadil gitu loh, ya kan? Namanya Hilman. Kalau malaikat nggak bisa. Ini ada namanya kok, fil jannah orang ini. Kata malaikat azab gimana? Lam yasjud sajdatan lillah. Sujud saja, wudu aja belum, kan masih mau belajar tobat. Bagaimana ini? Ngadu dua-duanya ini ke MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sengketa biar diputus, nggak bisa dibanding lagi keputusannya utuh. Apa yang terjadi kata Allah? Ya udah kalau gitu ukur. Kata malaikat nggak usah diukur ya Allah, ya kan? Kelihatan kok dia masih lebih dekat ke rumahnya daripada ke tempat yang dia mau tobat. Itu kan kata kamu. Kayak kita itu, kalau ceramah di atas mimbar kan gampang nyala-nyalain orang. Tapi kalau KPK mau bertindak itu harus ada alat buktinya. Kalau saya bilang ini maling, tangkap, ya saya di atas mimbar, bodoh amat. Kalau KPK nangkap harus ada alat apanya itu, buktinya yang meyakinkan minimal 2. Kata Allah ukur, diukur malaikat supaya percaya. Sebelum diukur beneran, Jibril ikut campur tuh. Kata Allah geser, geser gimana ya Allah? Ya dari Brigif ke Jagakarsa jauhin, dari Brigif ke Cirebon deketin. Jibril ya namanya perintah Allah kan tinggal kun fayakun, bergeser tuh tanah, diukur dari Brigif ke Darul Rahman itu jaraknya 300 km. Kaget ya. Sementara dari Brigif ke Cirebon itu jaraknya cuma 100 km. Ada beda 200 km dahlal jannah. Coba lihat. Itu dahlal jannah gara-gara rahmat Allah yang menggeser tanah. Untung sama malaikat Jibril dibalikin lagi tanahnya. Kalau enggak berantakan sertifikat kita. Kenapa? Karena yang sini menjadi lebar, yang sana jadi apa ini? Mengecil. Itu kalau kita lihat. Itu namanya keindahan. Jadi kalau orang bilang, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masih menyisakan yang tidak baik? Kalau Allah sudah tahu bahwa ini tidak baik, kenapa dibiarkan tidak baik kemudian diarahkan kepada yang baik? Kalau seperti itu tidak akan ada yang namanya taklif. Kalau seperti itu tidak ada keindahan. Sehingga kita ketika beriman kepada Allah, itu kita juga butuh juhdun. Kalau saya untuk bermaksiat juga harus mengeluarkan uang, saya untuk taat pun juga harus mengeluarkan apa ini? Uang. Itu keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian jamaah yang saya muliakan, itulah pengertian dari qada wal qadar. Bagian dari penutup hikmah malam hari ini kita karena penting, jadi 2 pengajian ini hanya bisa membahas 1 hikmah. Nanti hikmah yang keempat itu kita akan bahas pada minggu yang akan datang. Apa sebetulnya tujuan Ibnu Athaillah menuliskan sawabikul himami la tahriku aswaral akdar? Saya sering bilang, kalau ngaji hikam tuh kalau bisa jangan sampai bolong. Karena setiap hikmah itu seperti gerbong kereta api bersambung. Jadi kalau ada 1 episode nggak ikut, itu putusnya susah itu. Ya, kenapa? Karena saling terkait. Kemarin kita ngaji hikmah yang kedua, itu Imam Ibnu Athaillah mengatakan manusia itu Allah ciptakan, Allah beri rahmatnya dengan 2 cara dalam hidup. Ada yang disebut alam tajrid, ada yang disebut alam asbab. Orang yang hidup di alam asbab itu kalau mau pinter belajar, kalau mau makan kerja. Ada orang yang hidup di alam tajrid itu. Kayak kita nih malam ini nih, setengah jam nih saya menjadi alam tajrid ini. Nggak kerja, nggak bayar, nggak lihat GoFood, tahu-tahu nasi uduk datang nih. Jauh lagi dari Jakarta Timur ini. Ini kalau kita pesan, ongkosnya lebih mahal nih daripada nasi uduknya. Tapi itu namanya kehendak Allah.
Saya tidak pernah minta, saya tidak pernah membayangkan kalau yang ngasih nasi uduk itu tukang nasi uduk ya masuk akal. Tapi kalau Ustadz Sukron Abbas tiba-tiba nganter nasi uduk itu buat saya itu saya kayak hidup di alam tajrid itu. Nggak pernah berharap, ya nggak pernah meminta. Mudah-mudahan minggu depan dia bawa inovasi ini kan gitu. Nah, ini namanya hidup di alam tajrid. Ada orang yang hidupnya begitu. Kan udah kita jelasin berkali-kali. Ada orang yang memang hidupnya itu tenang dengan seperti itu. Ya, kita jangan sampai hidupnya tajrid tapi serakah, nggak bisa. Saya sudah bahagia dengan doa saya sudah bahagia dengan mengajar, saya sudah hidup dengan kesederhanaan itu saya bahagia. Saya makan singkong direbus, asal bisa ngajar Fatumu'in, itu sudah mendatangkan kebahagiaan. Maka ketika saya tahu bahwa kebutuhan saya itu cuma singkong rebus, kebutuhan saya itu hanya air putih dengan kopi pahit setiap pagi. Saya tidak tertarik sama cappuccino, saya tidak tertarik dengan nasi biryani, saya tidak ingin naik Garuda kelas bisnis, saya tidak ingin naik mobil yang bagus. Kebahagiaan saya ada dalam zikir dan sholawat. Maka saya boleh meninggalkan alam al-asbab itu. Saya ngajar, saya mimpin zikir. Kalau ditanya, apa Ustadz nggak kerja? Saya berpedoman keyakinan saya. Allah meletakkan saya di alam ini, sehingga dalam hidup ini ada contoh manusia yang hidup di alam tajrid. Tapi, kalau saya masih ngelirik Toyota, gitu, saya masih kepengen datang ke Auto 2000, masih kepengen makan nasi mandi, masih kepengen umroh tidur di Zamzam Tower, masih kepengen ini dan itu. Jangan tajrid. Berarti saya disuruh apa ini? Kalau mau banyak ke asbab kerja. Nah, yang seperti itu jangan protes sama Allah nih. Sudah terima saja. Kalau sudah ditakdirkan Allah kayak saya misalnya, sudah alhamdulillah toh. Kalau mau ngaji muridnya datang. Sampai malam hari ini jauh-jauh dari Jakarta Timur datang, hujan deras, macet datang. Harus saya syukuri. Jangan sampai nanti model kayak Ustadz Sukron Abbas datang ke sini mau ngaji jauh-jauh, sampai di Darul Rahman sayanya nggak ada. Tanya dia sama Hilman, kemana Gus? Oh, lagi sidang paripurna. Apa yang sidang paripurna salah? Enggak. Kalau ada orang baik jadi anggota DPR, bagus menyelamatkan bangsa. Tetapi saya tidak perlu tertarik ke sana. Sebagaimana orang yang biasa di anggota DPR, yang biasa jadi pejabat, yang biasa jadi pedagang, anggap saja takdir Allah ke sana. Anda jadi orang baiklah di sana. Saya jadi orang baik di sini. Saya berusaha meraih ridho Allah dengan ilmu saya. Anda raihlah ridho Allah itu dengan jabatan dan fasilitas yang diberikan. Itu namanya sudah dibagi-bagi sama Allah. Jangan kotor pikirannya. Yang ustadz kepengen jadi presiden, yang presiden kepengen jadi ustadz. Repot. Nanti kaplingnya presiden diambil ustadz, kaplingnya ustadz diambil presiden. Lihat nih. Itu maksudnya Ibnu Athaillah, ada pembagian masing-masing. Jadi, kalau orang sudah paham kayak gitu, bersih hatinya. Ini yang terakhir. Dulu saya nanya sama guru saya, kenapa sih orang ribut bicara soal qadha wal qadar? Kita iman kepada Allah kan gak banyak ribut. Iman kepada malaikat juga kayaknya gak banyak ribut. Iman kepada nabi dan rasul gak banyak ribut. Tapi iman kepada qadha wal qadar, itu orang ribut banget. Apa kata guru saya? Jangan-jangan orang yang meributkan qadha wal qadar, itu hatinya tidak bersih kepada Allah. Karena dia merasa ingin mendapatkan surga, dia selalu ingin yang baik-baik, dan dia tidak mau menerima takdir Allah yang ada di neraka. Sehingga dia kadang-kadang membahas qadha wal qadar itu supaya dia keluar dari jeratan ini. Kita sebetulnya, ini kata Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq itu kalau ada orang nanya sama beliau, takdir saya jadi apa guru? Ini kan sering banget nih. Ya, pagi zaman pilkada sebentar lagi banyak yang datang ke kiai ini. Ya, takdir saya menang apa kalah nih. Ini model-model Kiai Sukron Abbas sudah siap ini. Hizbul Bahar, ya, itu Hizbul Ya'olah, itu kan sudah disiapkan itu. Nah, orang kan sering begitu. Apa kata Imam Ja'far As-Shadiq? Orang tuh jangan banyak ribut sama soal takdir. Jadi yang saya sampaikan tadi, itu cukup sebagai pemahaman, tidak perlu dalam-dalam. Yang penting bagaimana kita menjadi hamba Allah yang baik. Apa kata Imam Ja'far As-Shadiq? Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, itu pernah ngasih nasihat muridnya di pengajian itu, bilang begini,
Innallaha arada bina asya'a wa arada minna asya'a. Wa arada minna asya'a. Allah itu arada bina asya'a wa arada minna asya'a. Fa'akhfalladzi arada bina wa azharalladzi talaba minna. Wa azharalladzi arada bina minna. Fahtajajna bima arada bina wa tarokna ma arada minna. Ini istilah ini. Allah itu arada bina asya'a dan Allah itu arada minna asya'a. Allah itu menghendaki beberapa perkara untuk menjadi takdir kita. Ini takdir kita kan ada nih. Kayak saya nih, takdirnya jadi ustadz. Takdirnya ngajar hikam. Takdirnya ceramah maulid. Ada orang lain misalnya, ya Pak Jokowi takdirnya jadi presiden, Pak Prabowo takdirnya jadi menteri pertahanan. Ada takdir masing-masing, ya. Tetapi Allah juga arada minna asya. Kalau tadi bina nih. Jadi ada sesuatu yang Allah inginkan menjadi takdir kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada sesuatu yang tidak kita dapatkan, itu tidak perlu dibahas. Apakah sesuatu itu mustahil atau tidak mustahil buat kita? Apa sesuatu itu sulit atau tidak sulit buat kita? Misalnya nih, saya ngelihat orang punya mobil bagus. Mercedes misalnya, BMW misalnya, yang punya mobil Toyota Land Cruiser misalnya, punya mobil Toyota Lexus misalnya. Buat saya, misalnya nih, Ustadz Syukron Abbas mohon maaf nih, misalnya, saya bandel, kayaknya bisa deh saya beli mobil itu. Kalau saya bandel dalam hidup saya, tanda kutip, saya mungkin bisa dapat mobil itu. Mungkin saya bisa mendapatkan itu. Tetapi, kalau itu tidak saya dapatkan, yang benar kata guru saya, jangan kamu pikir Mercedes itu mahal. Jangan kamu pikir, masa saya jadi RT aja nggak bisa? Masa sekelas saya jadi RT aja nggak bisa? Tiba-tiba pemilihan RT, saya kalah. Gitu loh. Jangan presiden nih, pemilihan RT, saya kalah. Kata guru saya, ba'dul asya, sebagian dari sesuatu di dunia itu, laisat mustahilatan lana. Bukan sesuatu yang mustahil untuk saya dapatkan. Tetapi tidak ditakdirkan untuk saya. Gitu loh. Jadi kalau ada orang, misalnya, bininya lebih cantik dari orang lain gitu. Nggak usah pusing. Terus dia merasa ganteng gitu. Loh, saya kan ganteng. Harusnya saya dapat yang itu. Kan dia lebih jelek, mesti dapat yang itu. Nggak bisa. Yang jelek dapat yang cantik itu. Bukan berarti yang ganteng itu nggak bisa dapatkan yang cantik. Yang cantik itu tidak ditulis oleh Allah untuk jadi milik saya. Mobil yang bagus itu, kalau saya mau ngobyek, mungkin saya bisa dapat kok. Tapi ketika itu tidak saya lakukan, saya selalu bilang dalam hati saya, itu bukan takdir saya kok. Nah, Allah itu, kata Imam Ja'far Shadiq, ini penting banget. Kita tutup pengajian itu dengan nasihat ini. Allah itu arada bina asya. Ada banyak hal yang Allah ingin takdirkan buat saya. Pakai sarung, pakai baju, itu ditakdirkan Allah. Pakai baju koko, ini Allah ingin. Ngajar hikam, ngajar fatumu'in, ngajar alfiyah, itu Allah inginkan. Tapi Allah juga arada minna asya. Allah juga menginginkan saya melakukan sesuatu. Sholat, puasa, zakat, mulutnya dijaga, jangan suka caci maki orang, jangan suka mengurusin aibnya orang terus di WhatsApp, ya. Kita kan di WhatsApp begitu sekarang. Aibnya orang itu subhanallah ya, dipikirin sampai lupa mikirkan aibnya sendiri. Pendapat kita itu dikasih baju kesakralan itu. Kalau sudah pendapat saya, pendapat kelompok saya, pendapat guru saya pasti benar. Kemudian dikasih apa ini? Dikasih satu bentuk seolah kalau Anda berhadapan, kalau Anda berbeda dengan saya, berbeda dengan Islam. Anda berbeda dengan saya, berbeda dengan Quran. Anda berbeda dengan kelompok saya, Anda keluar dari pendukung Rasulullah. Coba kita bayangin. Ya, kita ini, Allah tuh banyak yang diminta dari kita. Rendah hati, tawadu, berbaik sangka sama orang, husnudzanni. Saya dulu diajarin sama guru saya. Tarekat Saziliyah itu mazhabnya hikam nih. Jadi kalau ada orang nggak bisa kayak gini, ya mohon ngaji hikamnya itu diulang berkali-kali gitu. Mazhab Imam Abul Hasan As-Sazili, kakek gurunya Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu husnudzanni bil akharin.
Iltimasul udri lil akhirin. Jadi harus selalu berbaik sangka kepada orang, harus mencari alasan untuk membenarkan tindakan orang lain, tetapi harus su'udzonni bin nafsi. Harus selalu buruk sangka terhadap diri sendiri. Itu namanya Allah itu aroda minna asya. Kita disuruh sholat, suruh rendah hati, ya, suruh koreksi diri, suruh hasibu anfusakum, suruh ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini kadang-kadang ahlinya nggak jelas, nafsunnya nggak jelas, tapi tetangganya dijelas-jelasin, sekampung dijelas-jelasin, senegara disesat-sesatin. Ini penting gitu. Takdir itu, kata Imam Ja'far, kenapa sih Allah itu aroda bina asya wa aroda minna asya? Tapi akhfallahu ladzi arada bina. Allah sembunyikan, enggak Allah kasih tahu takdir. Supaya manusia itu tetap punya optimisme ke depan. Supaya orang itu tetap punya bisikan, saya bisa jadi orang baik. Buktinya tadi kan, orang yang membunuh 99 bisa masuk ke dalam surga. Orang yang asalnya pelacur menjual dirinya, ngasih minum binatang namanya anjing. Itu sama Allah dikasih rahmat, masuk ke dalam apa itu? Surga. Aroda bina asya, wa aroda minna asya. Kita ini, ya, padahal sudah akhfallahu ladzi aroda bina. Wa adharul ladzi aroda minna. Baca Quran. Banyak sekali tuh, ya. Yang kita kan selalu tuh ngitung aibnya orang. Si A jeleknya ini, jeleknya ini, jeleknya ini, begini, wah saya ini begini. Padahal kita nggak tahu nih. Apa kita sudah lebih baik dari mereka? Apa kita sudah mengerjakan sesuatu itu jauh lebih bersih dari mereka? Kita nggak tahu. Tapi ribut itu, apa yang terjadi? Fahtajajna nih, kita selalu ribut nih. Bima aroda bina. Takdir kita gimana ya? Seakan-akan Indonesia ini kok nggak dibela. Ya, seakan Indonesia tuh kok nggak ada khilafah. Umat Islam tuh jadi bermasalah gitu. Nanti nggak bisa sholat, nanti dizalimi. Kita ribut itu. Padahal membicarakan takdir ke depan tuh nggak usah dilihat. Yang penting, yang aroda minna itu jangan sampai watarokna ladzi aroda minna. Kita sudah sholat dengan benar. Sholat jasmani rasanya sudah benar semua. Tapi tanha anil fasya'i wal munkar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Jangan sampai otoritas spiritual yang kita miliki kemudian membuat kita menjadi apa ini? Isti'la, berburuk sangka kepada orang lain. Padahal itu diminta oleh Allah. Saya sering sekali ngaji itu memberi contoh Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'az itu pernah ditegur sama Nabi, keras Nabi. Afattanun anta ya Mu'az. Di Bukhari itu. Nabi yang penuh rahmat. Nabi itu kan jarang marah. Kalau yang dimarahin nih, maling, saya masih terima. Yang dimarahin ini sahabat Mu'az bin Jabal, yang ibadahnya luar biasa Mu'az nih. Mu'az tuh kalau sholat isya 2 kali. Dia nggak mau kehilangan sholat isya berjamaah dengan Nabi, tapi dia di kampungnya itu, yang hafalan surah panjang, yang banyak hafal surah panjang tuh Mu'az. Kalau sholat subuh sama sholat isya, itu kan rata-rata orang karena dulu nggak punya pekerjaan yang memberatkan, kepengen sholatnya tuh rada-rada panjang bacaannya. Maka Mu'az tuh luar biasa. Setiap hari loh, sholat subuh dengan isya dengan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi wirid, Mu'az dikasih rukhsah lari itu. Ngapain? Ditunggu di kampung yang di Cimanggis. Jadi apa itu? Imam. Bayangin tuh, Nabi di Istiqlal, di kota kan, pulang dia. Begitu pulang, pada satu ketiga, Mu'az itu sholat asik gitu. Baca surah Al-Baqarah rakaat pertama. Surah Al-Baqarah rakaat pertama. Kata Mu'az, ini kan bagus. Siapa yang bilang sholat pendek jadi bagus? Enggak. Sholat tuh kan afdolnya surahnya panjang ya pahalanya semakin apa ini? Besar. Maka Mu'az melihat ini sakral nih. Ini bagus nih. Di belakangnya nih rupanya ada supir taksi nih yang belum sampai target. Udah isya argonya masih 200.000. Sementara targetnya 600.000. Sudah isya, anak di rumah bagaimana besok belanjanya ini? Supir taksinya panik. Masya Allah, Al-Baqarah nih. Rakaat kedua Ali Imran. Bubar bisa di setengah 11 nih. Mufarokoh, Pak. Mufarokoh nih, mufarokoh. Jadi orang Mu'az dibiarin sholat. Tahu kan mufarokoh tuh? Ya dia ruku tepat. Bukan berarti dia keluar dari jamaah. Enggak. Dia menyelesaikan sholatnya. Jadi Mu'az itu belum ruku rakaat pertama dia udah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabur dia. Jamaah yang di belakang ngisi softnya. Itu cara mufarokoh. Disampein sama Mu'az.
Nih, disampaikan sama Mu'az. Mu'az, anggap Hilman misalnya. Hilman tadi mufarokoh. Mufarokoh gimana? Enggak tahu. Begitu alif lam mim, dia sholat cepet. Dia kayaknya nggak tahan ngikutin ente sholat baca Al-Baqarah. Mu'az ngomong, emang dasar munafik. PKI itu, ya, yang nggak suka sholat panjang-panjang tuh PKI. Ngomong begitu Mu'az bin Jabal. Dan nggak salah tuh. Secara zahir nggak salah. Masa iya sekedar baca Al-Baqarah di zaman itu mungkin kan masih wajar. Nah, sama Mu'az dibilang apa ini? Munafik. Yang denger munafik ini, ada orang denger, disampaikan ke Hilman. Pagi-pagi ketemu sama Hilman. Man, ente dibilang sama Imam Mu'az bin Jabal munafik. Munafik kenapa? Ente mufarokoh semalam. Nggak nunggu sampai selesai, nggak tahan ente denger Al-Baqarah. Dasar munafik kata Mu'az. Nggak terima Hilman. Ngadu ke siapa ini? Rasulullah. Ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya nggak terima Rasulullah. Apa? Dibilang munafik. Sama siapa? Sama Mu'az. Loh kenapa? Dia baca Al-Baqarah, ya Rasulullah rakaat pertama, ana belum setoran. Anak istri besok pagi butuh uang. Saya harus cepat cari uang sebelum malam semakin gelap. Maka kemudian Rasulullah panggil Mu'az tuh. Afattanun anta ya Mu'az. Mu'az, kamu mau nyulitkan orang. Lihat. Jadi jangan berpikir bahwa menjadi tokoh agama itu mudah. Kemudian semua keputusan yang dia lahirkan dari pikiran dia, sekalipun kelihatan baik, itu boleh diterapkan kepada semua orang dan boleh melabeli orang sedikit-sedikit munafik, sedikit-sedikit ulama dunia, sedikit-sedikit antek asing, sedikit nggak bisa begitu. Ada banyak hal yang aroda minna. Sudahkah kita mengerjakan yang aroda minna itu? Baru kita nanti berpikir, kalau sudah aroda minna semuanya, kita tahulah, oh ini yang aroda bina. Kalau sholatnya sudah khusyuk kayak Sayyidina Utsman itu ya. Jadi boleh, oh iya, takdir saya kayaknya seperti ini. Ngerjakan dulu yang aroda minna. Kita sering ribut nih, ngeributin yang aroda bina, tapi melupakan yang aroda minna. Jadi Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian yang saya muliakan, inilah rahasia dari sawabikul himami, la tahriku aswaral aqdar, bersihkan jiwa kita. Bahwa ketiga itu sudah menjadi qada wal qadar, itu adalah yang terbaik. Karena ketiga memahami takdir, sama harus memahami sifat Allah yang maha tahu. Jangan lupa Allah itu juga ahli hikmah, yang hakim, bijaksana. Jadi ketiga takdir kita begitu, pasti di balik takdir itu selalu ada hikmah. Mungkin kita tidak memahaminya hari ini, kita bisa pahami hari yang akan datang. Tidak kita pahami tahun ini, mungkin kita pahami 20 tahun yang akan datang. Tidak kita pahami di dunia, mungkin bisa kita pahami saat melihat apa yang Allah janjikan di dalam apa ini? Surga. Jadi jangan kemudian kita selalu memutuskan bahwa ketika saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, ketika takdir itu berbeda dengan keinginan saya, dengan gampangnya kita merasa kecewa, apalagi sampai protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa kita bahas pada pengajian malam hari ini. Insya Allah minggu yang akan datang kita juga akan bertemu dengan hikmah yang luar biasa, konsep bahagia. Ya, setelah 3 hikmah muqaddimah, Ibnu Athaillah akan memulai bahwa seorang salik al-murid yang berjalan ingin bertemu dengan ridho Allah, itu fondasinya adalah ikhlas, tulus menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Kemudian langkah yang akan datang itu dimulai dengan arih nafsaka minat tadbir, itu yang akan kita bahas pada pengajian yang akan datang. Marilah kita tutup pengajian ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari semua yang kita baca, dari semua yang kita lihat, dari semua yang kita dengar, mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini, baik yang hadir di studio Darur Rahman Media maupun yang mengikuti dari channel YouTube DR Media, Allah catat semua itu sebagai wasilah untuk kita mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini, keinginan kita untuk menjaga ilmu warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijaga, dilestarikan dan diperjuangkan oleh para ulama sepanjang zaman, kita jaga dan kita lestarikan, kita teruskan kepada murid-murid kita, kepada anak keturunan kita, itu dijadikan wasilah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga kita dari segala bentuk
hal yang tidak kita inginkan. Allah yahfaduna min kulli makruhin wa min kulli maradin wa min kulli saqamin, dari segala bentuk virus, bakteri dan corona. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita semua, memberikan petunjuk, hidayah, dan menuntun kita keluar dari pandemi ini untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih dekat dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaromatil Fatihah wa bijahi man unzilat 'alaihil Fatihah ya farijal hammi ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad ya nabiyyir rahmah, inna tawajjahna bika ila rabbina lituqda hawaijuna. Allahumma syafi'hu fina wa syafi'na fihi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma atina min ladunka rahmah wa hayyi' Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.